Halo, ketemu lagi dengan saya Agung Arplos. Nah, untuk kali ini bertepatan dengan libur Hari Raya Idul Adha, maka hari ini saya mau melakukan perjalanan mudik dari Tangerang ke Kediri, Jawa Timur. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah pernah sering melakukan perjalanan mudik dari Tangerang ke Jawa Timur khususnya, mungkin sudah hafal ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum pernah melakukannya, saya ada sedikit jurnal dan sedikit tips buat perjalanan mudiknya. Jadi pertama, biasanya sebelum kita berangkat, kita cek dulu persiapan. Jadi cek kelengkapan mobil, terus kalau Anda bawa barang banyak ditaruh di rak roof, jadi pastikan tali-tali semua kencang. Terus kalau dikasih pembungkusnya juga harus rapi, kencang, jangan sampai nanti di perjalanan itu jadi berkibar gitu, nanti bisa jadi mengganggu perjalanan Anda. Terus biasanya kalau sebelum berangkat kita isi full bensin nih, nanti yang jadi dilema itu setelah nanti sampai di sekitar Cipali, kita mau ngisi itu posisi masih setengah lebih ya kan, untuk Cipali, tapi nggak ngisi, nanti itunya jauh pom bensinnya. Cek semua kali. Walaupun supir pakai masker terus. Iya, Ibu. Aku siap menghadang Itu aja. Jalan menuju ke kotamu, muncul di anganku indah hariku, warna-warni lampu hiasi suasana, tak sabarku nanti waktunya, tak terasa tiba bertemu, kamu sambut aku dengan caramu lucu manis seperti biasanya. Ini waktu kita tuh bersama. Jadi kalau mudik wajib punya e-tol, sekarang nggak bisa cash. Ini pertama kali kita e-tol untuk yang pertama kali masuk ke tol Karangtengah. Penumpang saya ya. Jadi semuanya ada 7 orang, 5 dewasa, 2 anak-anak. Baru jalan 3 jam mudah-mudahan Jadi kalau udah masuk Cipali itu persiapkan fisik yang pertama ya, dilarang ngantuk. Kedua, bensin, pastikan bensin jangan sampai di bawah setengah, karena di sini nanti setelah ini rest areanya itu panjang ya. kok diisi bensinnya loh. Oke. Oke, let's go.
rushing through my skin, moving from within, it clutches at my brain, yeah. But it's only when I sleep. Tidur 30 menit, bangun tidur seger. Nah, bangun tidur makan buah pir. Karena masa PSBB jadi kita bawa makanan bekal dari rumah aja. Jadi bawa kopi, bawa makan semua dari rumah. Jadi kita di rest area cuman numpang duduk sama neduh. Jadi kita kopi, makanan kita bawa sendiri nih. Kita buah pir, nih makanan juga udah siap. Nih termos buat kopi, 20 orang juga masih lanjut nih 20 kopi. Oke, setelah istirahat di rest area, tidur 30 menit, ngopi 15 menit. Jadi waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Jadi mata seger, badan udah enak, waktunya melanjutkan. Masih baru 20% dari perjalanan, tapi badan udah seger lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Dadah. Kali anak Pandi ketinggalan. Tidur mulu. Ini bukan mainan Dede, mainan Datanya yang belum terjawab, mengapa kau begitu berbeda, pandai untuk mengemudi rasa, tinggikan harap hingga bahagia. Terkadang melelahkan untuk selalu berharap esok kan seindah dulu. Terkadang ingin ku ulangi saat tertawa bersama candamu. Kan Bali Indonesia. Ayo kita juga ituin ya. Tak ada Jangan lupa teman-teman. pasti. Jangan lupa komen teman-teman. Nah, ketika perjalanan udah melalui setengah jam lebih atau di atas 6 jam, maka badan udah merasa capek, lelah. Maka untuk mengatasinya atau mengakalinya, kita dengarkan musik, ya kan? Kita dengar musik, kita nyanyi. Kalau enggak denger ocehan si Alif nih, ayo Lif, kita Lif, yang atau yang Lif. Supaya kita Esok kan seindah kita berhenti, kita mengalihkan capek. Apalagi kita mengalihkan capek kita. Ya, sedikit trouble. Penutup tertanya open cake. Kita harus benerin dulu. Tangan. Kita alih dulu, semua kita alih loh. Kalinya neng, kali ini ya. Nah, tangan darat, mana darat ya dari kali. Darat, juga gitu ya. Talinya ada talinya. Tali. Seperti misalnya masuk tali bro. Nah tali rusuk. Setelah udah diatasi, udah ditali lagi, waktunya melanjutkan perjalanan. Oke. Bu. Pintar kan dulu. Lampunya lah. Kamu nyala. Kamu nyala nyampu.
itu. Tol mana ya nih ya? Tol Cipali. Tol Gerbang Tol Cipali. Cipali. Kita lanjut ke tol berikutnya. Kita kayaknya pernah kesini. Belok kanan ke rest area KM Ya 207. Basaraya kita pernah mampir Tin. Cuma bentar-bentar doang. Cuma bentar ya. Aku mau pipis. Setelah 400 meter, ambil jalan ke Jalan Margasari, Jatibarang. Kita pernah ke arah area ini. Wah, itu dia. Tapi nggak ada. Jalur pipisnya. Kita cari yang dekat toilet aja nih ya. Mana yang toilet? Jangan jauh-jauh. Ya. Oke. Sikile meneng ae. Dan dulu apa kakaknya? Ada jajan apa? Long potong. Maaf, Maaf. Sedikit tip dari saya, kalau kita di jalan tol kecepatan di atas 60 tapi di bawah 100, kalau nggak pengen selalu ambil kiri, sekalian ambil kanan, terus kita pasang sen kanan terus, jadi yang di belakang tahu bahwa kita nggak pengen ke kiri, biar dia nyalip dari kiri, jadi kita tetap stay stuck di kanan dengan kecepatan 80-90, mereka akan nyalip dengan sendirinya dari sebelah kiri. Itu aja tip dari saya kalau berjalan di malam hari. Jadi kita nggak perlu sering di lampu jauh dari belakang suruh ngiri, nggak perlu, kita aja kasih aja sen kanan, jadi mereka akan ngerti bahwa kita nggak mau ke kiri, dia akan nyalip dari kanan. Oke, itu tip dari saya. Sekian, terima kasih. Praktisi pendidik dan pendidikan, Kira saya rapi nih. perlu adanya sebuah desain Setelah 100 meter, Perkalit Bang 200. Ya, setelah ngisi di pom bensin Gondrong 230.000, ini ngisi yang kedua kali di daerah ambil jalan ke Jalan Tol Semarang, Batang. 200.000, jadi cukup irit untuk mobil LCGC ya. Nah, kemungkinan nanti di Kangkung. Ayah habis kali kangkung apa ya? Semarang nanti. Pan? Ali Pan? Iya Ali. Oh wes. Setelah 3 km, ambil jalan keluar menuju Ungaran, Bawen. It's late at night and I'm feeling down. There are couples standing on the street, sharing summer kisses and silly sounds. Pukul setengah 12 kita masuk gerbang menuju tol dan So I step
nggak cukup ya kartu etolnya, soalnya ini udah terakhir kita gerbang tol. Jalan sini sih kan ada tahu ngisi 100 siji. Entek. Nggak cukup tenan. Nggak cukup. Iya terusan weh. Medok. Ternyata saldonya nggak cukup, jadi kita harus isi dulu. Oke sip, terima kasih. Oke, dah selesai. Jadi kita nambah lagi 100 dilanjut. Oke, lanjutkan lagi. Mas, ampunten nggih. Ngantri. Sorry. Akhirnya. Ternyata anunya habis kalau mau. Saldonya nggak cukup. Tiga kali saya. Malu. Ngoceh lah. Ternyata Maskermu dia. nggak cukup saldo gopek, jadi Tanganku kram ya, tolong. 600 minimal. Karena terakhir itu Maskermu. pintu tol Nganjuk itu ternyata Maskermu. 217. Sementara saldo tinggal 170.000, jadi nggak cukup. Kita harus sampai, dan kita udah minta maaf sama karena harus menunggu untuk top up dulu. Sekarang udah beres, waktunya melanjutkan. Oke, ini tinggal ya kurang lebih setengah jam lagi nyampe rumah. Senajan kowe ngilang, rapi so tak sawang, nanging ning ati tansah kelingan. Manis janjimu kuwi narani ati. Senajan aku lara ning sekuat nyangga tatu sing ana ndodo perih rasane yen eling kowe angel tambane. Apa aku salah yen aku cerita? Apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane? Apa aku salah yen aku kandha? Apa anane? Belum dibangun kok. Lagi bengi-bengi ngapain ngerti? Akhirnya setelah 14 jam lebih 30 menit kita sampai di kampung. Jadi waktu yang kita butuhkan dari Tangerang ke Kediri itu sekitar 14,5 itu karena kita banyak istirahat
banyak berhenti di rest area, bahkan tadi sampai tidur 2 kali. Terus karena ada trouble di ropraknya, jadi membungkusnya banyak yang koyak, kita sering benerin. Terus kita juga jalannya pelan, paling jalan 70-80, makanya agak lama. Harusnya estimasinya itu jam 12, jam 11-12 itu harus sampai, tapi ternyata melar sampai jam 4:30 baru sampai. Tapi ya kita nikmatin turun tuh aja. ya. Udah bawa selimutnya sekalian, bawa kamar. Cuci tangan dulu. Konsumsi bensinnya tadi ngisi 2 kali, pertama 220, yang kedua 200.000, tapi masih ada sisa sekitar 4 strip. Jadi ya lumayan irit. Untuk kartu tolnya yang mahal nih. Saya tadi ngisi 500.000, ternyata di pintu keluar terakhir di Nganjuk itu nggak cukup, jadi harus nambah lagi 100.000, total 600.000 untuk e-tolnya. Jadi total keseluruhan bisa dibilang ya 1.100.000 lah mungkin. Untuk sekali jalan itu biayanya sekitar segitu, belum nanti kita ngopi. Tapi untungnya kita tadi bawa bekal, jadi untuk konsumsinya kita nggak perlu diestimasi, jadi cukup biaya bensin dan e-tol aja. Jadi begitu teman-teman. Jadi pengalaman dan tips dari saya, kalau mau bergian cek dulu bawaannya. Kadang kalau kita bawa di atas gitu, kalau kita nggak ngerti juga terus jadi trouble, jadi bikin lama. Jadi sering-sering berhenti, benerin lagi, salah benerin lagi, karena cara pengepakan juga salah. Tadi harusnya itu yang di depan itu lebih kecil, bukan lebih besar. Kalau lebih besar dia jadi nabrak angin, jadi beban anginnya lebih berat, terus jadinya lebih koyak. Harusnya itu yang lebih lebar itu di atas, mengerucut ke depan yang kecil, jadi angin nggak langsung nabrak. Dan sekalian nggak kok langsung nabrak ke bagian itu. Jadi buat pengalaman buat kita ke depan, kalau bawa barang jadi yang depan itu kecil, yang belakang besar nggak apa-apa. Oke, sekian jurnal dan vlog dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya lemburi gak usah Winan. Saya ini dhuwur kae dudukne lemburi gak usah. Sugeng Enjing Sugeng Rawo saking Yogyakarta, jalan